Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan kita dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur sebagai manusia. Jadi Ustazah berharap anak-anak Ustazah semua tidak lupa untuk selalu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberikan atau sudah difasilitasi semua kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi tidak wajar jika kita harus mengeluh, melainkan kita harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak lupa juga kita memberikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing umatnya ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Jadi anak-anak Ustazah, minggu lalu kita udah belajar tentang suhu. Apa itu suhu? Kita juga udah belajar tentang konversi suhu. Kita udah juga belajar tentang macam-macam alat ukur suhu, yaitu termometer suhu, dan jenis-jenisnya udah kita pelajari. Nah, ada sedikit yang ingin Ustazah sampaikan. Nah, sebagian besar anak Ustazah sebenarnya udah benar jawabannya, udah tahu cara menghitungnya. Kalaupun ada yang salah, hanya beberapa anak yang salah, dan memang masih ada yang belum Ustazah periksa semuanya karena keterbatasan waktu yang Ustazah miliki, karena ada beberapa hal yang memang harus Ustazah lakukan. Jadi Ustazah mohon maaf bagi anak-anak Ustazah yang belum Ustazah balas ataupun belum Ustazah koreksi lembar jawabannya, tetapi tetap saja akan tetap Ustazah koreksi dan akan Ustazah kasih nilainya, ya kan? Nah, jadi jangan bersedih ya. Bagi anak Ustazah yang belum paham, boleh bertanya langsung ke Ustazah lagi atau melihat videonya di YouTube. Melihat video di YouTube, misalnya ada yang belum dipahami. Nah, kita udah belajar tentang pengertian suhu ya. Nah, kemudian skala termometer juga udah kita pelajari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ini yang Ustazah tampilkan ini adalah buku elektronik, ya kan? Buku elektronik yang kita gunakan tuh pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kamu bisa download misalnya di Play Store atau bisa juga di Google. Kamu download aja buku e-book dari IPA ya, IPA kurikulum 2013. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan akibat suhu. Perubahan akibat suhu. Ya, perubahan akibat suhu. Nampak ya, Nak? Halaman 145. Ya, perubahan akibat suhu halaman 145. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Suhu berubah itu bisa naik, bisa turun. Suhu yang naik itu suhu dikatakan naik jika angkanya meningkat, gitu ya kan? Suhunya meningkat itu dikatakan suhu benda naik. Nah, turun dikatakan dia turun jika angkanya lebih rendah atau lebih kecil, gitu ya kan? Nah, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah?
salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu juga berubah. Jika suhu benda naik atau tinggi, jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda juga akan bertambah. Nah, ini disebut dengan pemuaian. Jadi pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat dari kenaikan suhu. Nah, contohnya gini, kamu pernah nggak perhatiin nggak kalau misalnya masak air, misalnya kan kita masak air ke dalam teko, tapi airnya itu kita isi penuh satu teko itu, kemudian kita masakkan di atas kompor gitu. Nah, ketika dia kan, kalau kita panaskan di kompor berarti kan suhunya meningkat gitu ya kan. Nah, ketika suhu meningkat maka air akan mendidih. Nah, air mendidih, apa yang terjadi pada teko tersebut ketika airnya sudah mendidih? Apa yang terjadi? Bisa nggak dibayangkan apa yang terjadi? Isi dari teko tersebut akan keluar ya kan, airnya akan keluar. Airnya juga akan keluar. Kenapa? Apakah airnya bertambah banyak? Nah, ini disebut dengan pemuaian pada zat cair akibat dari perubahan suhu ya. Jadi apa tadi pemuaian, Nak? Peristiwa pertambahan ukuran dari suatu benda akibat dari perubahan suhu disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian itu terbagi menjadi 3. Ada pemuaian pada zat padat, ada pemuaian pada zat cair, dan ada pemuaian pada zat gas. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelasnya itu bisa retak. Ya kan, kalau misalnya air panasnya terlalu panas, ya kan? Kenapa bisa gelasnya bisa retak? Retaknya gelas ini karena pemuaian pada gelas tersebut itu tidak merata, ya kan? Pemuaian yang terjadi pada gelas tersebut tidak merata. Nah, maka bisa menyebabkan retaknya gelas tersebut. Ini gelas kan adalah zat padat ya, kan? Nah, maka ini disebut dengan pemuaian pada zat padat. Contoh dari pemuaian pada zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan, ya. Dia akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian atau penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda tersebut. Bisa panjangnya, bisa lebarnya, juga bisa tebal dari benda tersebut, ya. Pemuaian ini bisa terjadi pada panjangnya, lebarnya, ataupun tebalnya dari benda tersebut, ya kan? Tadi kalau zat padat tadi dia bisa mengembang, tapi juga bisa menyusut, memuai atau mengembang jika dipanaskan, menyusut jika didinginkan. Nah, pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Ini kita kan udah belajar kan yang di bab yang tentang materi itu kan, kita udah belajar tentang karakteristik dari sifat zat padat, zat gas, sama zat cair, ya kan? Nah, kemudian pada perancangan bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Kenapa kita harus perhatikan pada proses pembangunan, perancangan bangunan, jembatan, dan jalan raya? Kenapa? Karena matahari itu kan setiap hari ada ya kan, Nak? Nah, ketika siang hari maka akan terjadi kenaikan suhu. Ketika malam hari akan terjadi penurunan suhu, ya kan? Kenaikan suhu ini bisa menyebabkan pemuaian pada suatu benda zat padat, atau juga bisa menyebabkan penyusutan pada zat tersebut. Nah, jembatan umumnya itu dibuat dari besi yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai, ya kan, kalau dia kena panas matahari, itu kan dia akan bertambah panjang. Kalau dia bertambah panjang, dia akan kalau dia rapat, sambungan besi dari satu yang dan yang lainnya itu sambungannya itu rapat, itu kan jaraknya, maka bisa menyebabkan terjadinya pelengkungan pada besi tersebut karena kenaikan dari suhu. Terik panas matahari inilah yang menyebabkan pemuaian atau melengkung dan bisa menyusut di malam hari. Sambungan-sambungan besi itu dia tidak boleh dipasang saling rapat, jadi dia agak ada rongga sedikit, ya, antara satu besi dengan besi yang lainnya itu harus ada rongga sedikit
agar besinya itu tidak melengkung ketika terjadi pemuaian, ya kan? Nah, bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Nah, jika udara di ruangan dingin, keping bimetal, gambar 715 ya, kalau kamu melihat mana dia ya, gambar 715. Nantilah kalau udah nanti dia tunjukkan ya gambarnya ya. Nah, ini nih. Ini gambar keping bimetal. Jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut dan membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu bisa menjadikan rangkaiannya itu tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan pendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat akan bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendinginnya kembali bekerja. Nah, ini adalah contoh dari pemuaian pada rel kereta api, nih ya. Nah, kamu lihat ini ya, ini adalah sambungan dari rel kereta api. Kalau kamu lihat dari gambar ini, sambungan yang satu dengan satu yang lainnya itu di tengah-tengah ini ada rongganya, ada ruangnya, ada celahnya di sini ya kan. Nah, kenapa dibuat bercelah? Itu tadi, kalau misalnya pada siang hari itu kan terjadi kenaikan suhu. Ketika terjadi kenaikan suhu, maka akan terjadi pemuaian atau pertambahan ukuran dari besi tersebut, sehingga menyebabkan besi ini nanti akan bertambah panjang. Kalau misalnya dia tidak ada rongga ini, dia akan membengkok seperti gambar yang di sini. Nih, ini akan membengkok. Pembengkokan ini akibat dari pemuaian besi yang disebabkan karena kenaikan suhu dari terik panas matahari. Makanya dia harus ada celah seperti ini antara sambungan yang satu dengan yang lainnya supaya tidak terjadi pemuaian atau pembengkokan seperti ini. Kalau terjadi pembengkokan seperti ini, apa terjadi? Bisa bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan, ya kan? Kecelakaan lalu lintas pada kereta api. Makanya dia disusun atau dibuat seperti ini. Nah, besaran yang menunjukkan pemuaian panjang zat padat itu disebut dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Apa itu koefisien muai? Koefisien muai adalah, nih boleh dicatat ya nak, bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi semua logam itu beda-beda koefisien muainya. Koefisien muai itu dia disimbolkan dengan alfa, tanda alfa seperti ini. Mana ya? Ada nggak di sini ya? Nih, ini adalah alfa. Bahasa ini alfa bentuknya seperti ini. Ini adalah koefisien muai dari panjang. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, pada gambar ini kan, ketika ada panas matahari, kenaikan suhu, kan akan terjadi pemuaian. Berapa sih pertambahan panjang dari besi tersebut? Maka kita harus tahu dulu berapa koefisien muai dari logam atau besi atau bahan yang kita gunakan. Nah, koefisien muai panjang itu jenis bahannya ini ada di tabel ini ya. Kalau kaca biasa dia alfanya 0,000009. Kalau kaca Pirex 0,000003 dan seterusnya sampai tembaga, ya kan, 0,00017 per derajat Celcius, atau dia simbolkan dengan ini. Nah, sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat minus 6, 9 kali 10 pangkat minus 6, ini tandanya apa nak? Ada 6 angka di belakang koma. Jadi kalau dia dihitung jadi 0,00009, ada 6 angka di belakang koma ya kan, karena dia minus 6.
Berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,0009 meter. Jika 2 meter kaca ya dikalikan dengan koefisien ini. Nah, ini adalah disebut dengan koefisien muai panjang. Nah, ini adalah penggunaan matematika atau rumus matematikanya. Koefisien muai panjang itu sama dengan pertambahan panjang suatu benda dibagikan atau per panjang mula-mula dikali dengan kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang dia bentuknya seperti ini. Koefisien muai itu lambangnya alfa, sama dengan pertambahan panjang itu delta L. Delta L itu artinya LT dikurang L0. LT itu adalah panjang akhir, L0 itu adalah panjang awal. Nanti ada saja kasih contoh soal ya. Kemudian L0 itu adalah panjang awal dikali delta T. Delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu. Berarti T2 dikurang T1. Suhu akhir dikurang suhu awal. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan yakni dengan rumus L sama dengan LO atau panjang mula-mula ditambah panjang mula-mula dikali dengan alfa atau koefisien muai panjang dikali dengan delta T. Ini adalah rumusnya. Catat ya nak. Kalau bisa dicatat pelan-pelan catat. Nah, kemudian contoh penerapannya ini ya, contoh soalnya. Nanti akan usah dijelaskan juga. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Panjang aluminium catat. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Pada suhu 80 derajat Celcius. Ya kan? Ini adalah contoh soalnya. Sudah buat di sini ya. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang dari aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Ini kan. Nah, kita buat dulu apa yang diketahui. Kita buat diketahui, yaitu panjang mula-mula ini 100 ya. Panjang mula-mula itu LO panjang mula-mula yaitu 100 cm. 100 cm. Kemudian koefisien muainya yaitu alfanya, berarti alfanya 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian apalagi yang diketahui? Suhu awalnya atau T1-nya. Suhu awalnya itu yang ini. Awalnya kan 30 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya atau T2 80 derajat Celcius. Paham nak? Nih, angkanya itu kita masukkan semua di sini. Ini adalah suhu awal, ya kan? Pada suhu awal dia 100 derajat Celcius. Kemudian koefisiennya itu ini alfanya 0,00025. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat. 80 derajat Celcius. Dia nanya, kalau suhunya dinaikkan 80 derajat Celcius, berapa pertambahan panjang dari aluminium tersebut? Nah, kita buat dulu diketahui seperti ini. Nih ya. Dibuat diketahuinya seperti ini. Nah, kemudian
Apa yang ditanya? Ditanya pertambahan panjang, berarti ditanya adalah LT, ya kan? Ini yang ditanya. Apa tadi rumusnya nak? LT nak? Atau L lah, pertambahan panjang atau L gitu ya. Apa rumusnya? Jawab. Rumusnya tadi apa? L sama dengan L0 atau L0 tambah L0 kurung dikali alfa dikali delta T. Ini adalah rumusnya. Ya udah, tinggal kita masukkan aja nak. Tapi delta T-nya berapa saja? Kita cari dulu ya di sini. Delta T. Apa delta T itu? Delta T berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Itu adalah delta T. Suhu akhirnya berarti T2 ya. Berapa? 80. 80 derajat Celcius dikurang suhu awalnya berapa? 30. 80 dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Udah, masukkan, berarti dapat delta T-nya udah ada. Masukkan ke rumusnya ini. L sama dengan L0-nya berapa? Ini 100. 100 ditambah 100 lagi dikali alfa. Alfanya ini 0,000025 dikali dengan delta T dikali dengan 50. Mau pakai kalkulator boleh, tapi kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator boleh pada saat latihan seperti sekarang itu boleh pakai kalkulator. Nah kita kalikan dulu 0,000025 dikali dengan 50, ya kan? Ini kita tambahkan tunggu dulu, afwan ya. Ini buat dulu sini 100 ditambah 100 dikali ini kita kalikan tadi ya 0,0000 ini hasilnya adalah 0,00125. Dah. Kemudian yang ini kita kalikan dengan ini buat dulu bawah 100 ditambah ini dikali ini kali 100. Jawabannya adalah 0,125. Kemudian kita tambahkan. Nah, banyak kalian saja yang belum pandai menambahkan pakai angka desimal gini ya. Apa contohnya sekali lagi. Kalau 100 ditambah 0,125 gini dia, buat dulu. 100 ini kan sama dengan 100,0. Cuman dia nggak ditulis di sini. Nah, jadi kita harus tahu aja kalau 100 itu di belakangnya ada 0. Jadi kalau 80 juga ada 80,0 sebenarnya, cuman tidak ditulis. Nah, kalau kita mau mengoperasikan dengan yang dia dengan desimal juga, ya tinggal dimasukkan aja nanti, tinggal kita buat aja 0 kayak gini ya kan. Nah, baru kita tambahkan dengan 0,125. Ingat ya, kalau penjumlahan ataupun pengurangan, letak komanya itu disejajarkan. Jadi kalau misalnya 0,125, itu kan gini 0,125 gini kan? Ya udah tambahkan. Tambahkan ini kan sama dengan 0 di sini, 5 2, 1 buat komanya turun 100. Jadi jawabannya adalah 100,125 cm. Jadi setelah dia pada saat suhunya 80 derajat Celcius, maka pertambahan panjang dari aluminium tersebut adalah 100,125 cm. Paham gak kira-kira? Mudah-mudahan paham ya. Ini seperti ini tadi kan. Kita tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui kita tentukan dulu, baru bisa kita setelah kita tahu apa yang diketahui baru kita bisa selesaikan. Nah, ada angkanya itu gitu. Ini suhu awal, ini panjang awal, yang ini adalah koefisien muai ya kan, atau alfa. Kemudian ini adalah suhu akhir. Udah dapat nanti kita apa yang diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus. LT sama dengan L0 tambah L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung. Koefisien muainya itu kan 0,000025 dikali dengan 50. 50 ada delta T-nya 80 dikurang 30. Hasilnya 50.
Setelah kamu kalikan, dapatlah hasilnya tadi 0,00125. Itu ditambah dengan 100. Dikali dengan 100. Dikali dengan 100, hasilnya adalah 0,125. Kemudian baru ditambah dengan 100. Hasilnya adalah 100,125 cm. Ya, ini kan. Saya ulangi sekali lagi ya supaya kalian nih L0 nya 100, alfanya ini diambil dari soal ya. T1 nya atau suhu awal 30 derajat Celcius, suhu akhirnya T2 80 derajat Celcius. Kita cari dulu delta T nya. Delta T itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 80 dikurang dengan 30, hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. L sama dengan L0 tambah L0 dikali alfa kali delta T. Karena ada dalam kurung, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalikan 0,00025 dengan 50 dikalikan, hasilnya adalah 0,00125. Kemudian yang ini dikalikan dengan 100. Kalikan dulu dengan 100. Setelah dikali dengan 100, hasilnya adalah 0,125. Nah, udah dapat ini, tinggal kita tambahkan dengan 100. Ingat ya, kalau penjumlahan atau pengurangan dengan menggunakan desimal, kamu harus sesuaikan letak dari komanya ya. Salah kalau komanya ini enggak sejajar. Dah, setelah dijumlahkan dapatlah hasilnya 100,125 cm. Ini adalah jumlah pertambahan panjang dari aluminium ketika dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaiannya terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Jadi dua arah sisinya juga mengalami pemuaian, maka disebut dengan pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Nah, berdasarkan dari tabel tadi, maka lempengan baja memiliki koefisien muai yaitu 0,000022. Kalau di sini tadi kan baja dia 0,000011. Tapi karena dia mengalami pemuaian luas, maka dia ini dikali 2. Dia mengalami pemuaiannya 2 kali. Nah, ketika dikali 2, maka baja ini koefisien muai luasnya adalah 0,000022. Ya kan? Karena dia mengalami pemuaian luas sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Ya kan? Bagaimana pemuaian dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya kan? Kalau yang 2 dimensi kan hanya panjang dan lebar. Tapi kalau dia punya 3 dimensi, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, maka ini dia mengalami yang namanya pemuaian volume. Mengalami pemuaian volume. Pemuaian ruang atau volume memiliki muai 3 kali koefisien muai panjangnya. Jadi kalau besi tadi kan dia kan kalau muai panjangnya kan 0,00011. Kalau dia pemuaian luas koefisien muainya jadi kali 2. Tapi kalau dia pemuaian volume maka dia dikali 3. Jadinya 0,00033. Dia mengalami 3 kali lipat pemuaian. Nah, pernahkah kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutup pada bingkai pintunya atau kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Pernah nggak lihat kayak gitu? Ada pintu yang dia nggak bisa lagi ditutup gitu, nggak bisa tutup rapat dia. Kelebihan gitu dia daun pintunya. Atau misalnya lihat kaca atau kita lihat orang pemasangan daun kaca itu dia biasanya kacanya itu dia tidak terlalu rapat dengan bingkainya, kacanya agak longgar dia dipasang. Kenapa bisa seperti itu? Karena nantinya benda-benda tersebut dia akan mengalami yang namanya pemuaian, makanya dia harus disisakan sedikit atau diberikan ruang
sehingga ketika terjadi pemuaian atau pertambahan ukuran, dia bisa muat masuk ke dalam bingkainya atau masuk ke dalam daun bingkai pintunya gitu ya. Nah, itu tadi pemuaian zat padat. Sekarang kita masuk ke pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga akan memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat diamati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Jadi kita bisa dapat mengamati langsung kalau dia pemuaian zat cair ya. Bisa kita nampak langsung dia. Kalau dia agak padat kan masih agak sulit dia kita ketahui apakah dia mengalami pemuaian karena kita nggak tahu ukurannya gitu kan, nggak bisa kita ukur. Kalau sebenarnya kalau kita ukur pakai pengukurannya bisa, tapi kan tidak selalu bisa akurat gitu kan. Jadi makanya kalau zat cair itu lebih mudah diamatinya, lebih mudah kita mengamatinya. Begitu juga dengan gas. Gas itu juga akan memuai jika dipanaskan. Nah, sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda. Kalau kita memompa ban sepeda itu jangan terlalu keras, harus sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau misalnya dia terlalu keras, nanti ketika dia kena aspal yang panas, ya kan, karena terik matahari, kan terjadi kenaikan suhu aspalnya. Kemudian panas dari aspal itu akan berpindah ke ban sepeda kamu. Nah, ketika terjadi pemanasan itu kan akan terjadi pemuaian pada gas yang ada di dalam ban sepeda kamu. Nah, kalau dia terlalu keras, ini bisa menyebabkan ban sepeda itu meledak. Ya kan, kalau misalnya udah melewati batas dari ininya, maka akan bisa menyebabkan meledak. Makanya dia kalau mau masukkan atau memompa ban sepeda jangan terlalu keras, harus sesuai dengan ukurannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pemuaian atau pemanfaatan pemuaian zat cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira itulah materi kita hari ini tentang pemuaian atau perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan benda yang diakibatkan oleh kenaikan suhu ya. Ada dia perubahan ukurannya bertambah panjang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian terjadi pada zat padat, zat cair dan zat gas. Pada zat padat tadi udah ada contohnya ya. Nah, kalau zat cair juga di awal juga udah saya jelaskan. Nah, jadi itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan boleh langsung menjapri nomor Ustazah. Nah, dengan demikian marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan menutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.